Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di video ini kita akan belajar tentang materi fisika di SMA. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi tentang listrik arus searah. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas hingga ke hukum Ohm. Nah, perhatikan gambar di sini, rangkaian sederhana, sebuah lampu dan sebuah sumber tegangannya. Nah, kita misalkan saja di sini lampu ini dengan nilai hambatan 50 ohm, kemudian sumber tegangan DC di sini ya adalah 20 volt. Maka berapa besar nilai kuat arus pada rangkaian di sini? Maka dapat kita hitung menggunakan hukum Ohm. I tidak lain adalah V per R. Maka hasilnya adalah 20 volt dibagi 50 ohm, berarti 2 per 5 ampere sama dengan 0,4 ampere. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika rangkaiannya kita buat menjadi seperti ini? Nah, misalnya di sini ada rangkaian lampu, beberapa buah lampu, kemudian ada rangkaian beberapa buah resistor seperti pada gambar berikut. Nah, bagaimana menghitung nilai kuat arus rangkaiannya ataupun kuat arus pada tiap-tiap lampu ataupun tiap-tiap resistornya di sini. Nah, ini akan kita bahas di video ini, yaitu dengan mempelajari hukum 1 Kirchhoff dan rangkaian resistor. Setelah mempelajari tentang hukum 1 Kirchhoff maupun rangkaian resistor, maka kita akan bisa menjawab pertanyaan terkait di rangkaian seperti ini. Oke, langsung saja di sini. Pertama kita akan bahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, selain hukum 1 Kirchhoff juga ada nantinya hukum 2 Kirchhoff yang akan kita jelaskan di video berikutnya. Sekarang kita akan fokus ke penjelasan hukum 1 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff di sini membahas tentang pembagian nilai kuat arus. Bunyinya yaitu jumlah kuat arus sebelum simpul percabangan sama dengan jumlah kuat arus setelah simpul percabangan, tentunya pada suatu rangkaian. Nah, supaya lebih jelas kita contohkan saja seperti ini. Kita perhatikan gambarnya di sini. Misalkan di sini 4 buah resistor digambarkan seperti ini. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini anggap R1, ini R2, R3 dan R4. Nah, kita gambarkan arusnya datang dari sebelah sini. Nah, ini adalah, nah kita tuliskan I1, sesuaikan misalnya ini R1 maka ini I1 nya. Nah, yang dimaksud dengan simpul percabangan ini. Nah, jumlah arus sebelum simpul percabangan berarti adalah sebelum simpul percabangan, karena kita mulai dari sini, maka jumlah arusnya adalah yang ini. Nah, jadi jumlah arus sebelum simpul percabangan, teruskan persamaan jumlah arus sebelum simpul percabangan, ini yang sebelum, sama dengan jumlah arus setelah simpul percabangan. Oke, jadi jumlah arus sebelum simpul percabangan sama dengan jumlah arus setelah simpul percabangan. Dengan simpul percabangan di gambar ini contohnya ada ini. Nah, berarti sebelum simpul percabangan ada I1. Nah, kita tuliskan I1. Kemudian setelah simpul percabangan ada 3 jalur, yaitu kita anggap saja ini adalah ada 3 jalur ya. Nah, kalau kita namakan sesuai dengan resistornya, ini adalah I2, ini adalah I3, dan ini adalah I4. Sehingga setelah simpul percabangan ada I2, I3 dan I4. Maka I1 ini harus sama dengan total dari I2 tambah I3 plus I4. Nah, ini yang dimaksud dengan bunyi hukum 1 Kirchhoff tadi. Oke, bisa dipahami ya kira-kira sampai sini. Nah, apabila kita lanjutkan lagi rangkaian sini, kita tutup kembali misalnya rangkaian seperti ini. Nah, kita lanjutkan misalnya contohnya. Maka di sini ada simpul lagi. Nah, sini ada simpul percabangan lagi. Maka, nah kita sekarang ke simpul yang kedua ya. Simpul percabangan yang kedua di sini. Oke, perhatikan di sini. Ini kita tuliskan lagi arahnya supaya lebih kelihatan
Ini ada I2, I3 dan I4. Oke, kelihatan ya. Maka sebelum simpul percabangan ini ada I2, I3 dan I4. Nah, jumlah sebelum simpul percabangan I2, I3, I4 sama dengan setelah simpul percabangan. Setelah simpul percabangan ada satu jalur. Anggaplah nanti ini adalah I5. Sehingga sama dengan begini saja I5. Nah, jadi maksud dari bunyi hukum Kirchhoff satu tadi adalah seperti ini. Ya, kalau begitu, kalau kita lihat secara keseluruhan rangkaiannya, maka I1 yang terbagi menjadi I2, I3 dan I4 nanti di ujung sini akan kembali sama dengan I5. Oke, jadi I1 terbagi menjadi I2, I3, I4, kemudian di ujung percabangan yang ini akan dijumlahkan kembali menjadi I5. Berarti apa? I1 sama dengan I5. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian resistor. Rangkaian resistor di sini ada dua macam atau dua jenis, yaitu susunan seri dan susunan secara paralel. Oke, satu persatu akan kita bahas. Pertama kita bahas yang seri terlebih dahulu ya. Nah, susunan seri. Oke, susunan seri itu yang seperti apa? Oke, kita gambarkan di sini. Rangkaian resistor secara seri itu disusun bersambung seperti ini. Kita contohkan ada 3 buah resistor. Misalnya ini ada R1, R2, dan R3. Nah, ini adalah susunan resistor yang disusun seri. Ini bersambung seperti ini. Oke, paham ya? Nah, kemudian susunan seri ini fungsinya itu adalah memperbesar nilai resistor, memperbesar nilai hambatan atau resistor tadi. Nah, apa maksudnya seperti ini? Oke, kita jelaskan sini. Misalkan saja nilai dari masing-masing resistor di sini awalnya kita contohkan 3 ohm. Nah, kita ambil sama saja angkanya R1, R2, R3 masing-masing nilainya 3 ohm. Kemudian ketiga hambatan R1, R2, R3 ini kita sambung sehingga tersusun seri seperti ini. Oke, maka nilai hambatannya sekarang kalau kita gambarkan seperti ini, nah gabungannya itu atau resistor gabungannya, nilai hambatan gabungannya kita tuliskan dengan RS. Artinya resistor yang disusun seri itu adalah menjadi R1 plus R2 plus R3. Oke, artinya di sini nilai gabungan serinya 3 ohm ditambah 3 ohm ditambah 3 ohm, maka sekarang menjadi 9 ohm. Oke. Nah, yang semula tadi masing-masing 3 ohm, sekarang ketika disusun seri seperti ini, nilai total hambatannya menjadi 9 ohm. Nah, ini yang dimaksud dengan memperbesar nilai hambatan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Apabila ketiga hambatan ini, kita tulis di sini saja ya. RS tadi adalah R1 plus R2 plus R3. Nah, apabila rangkaian ini kita hubungkan dengan sebuah sumber tegangan, nah, sumber tegangan DC tentunya di sini ya. Nah, volt nilainya sumber tegangan V, maka di sini akan adanya ya arus listrik, akan ada aliran listrik yaitu arus listrik I. Nah, ada arus listrik I. Nah, kalau kita perhatikan di sini tadi sudah kita bahas hukum 1 Kirchhoff. Pada rangkaian ini apakah terjadi pembagian nilai kuat arus? Nah, tidak ada pembagian nilai kuat arus karena di sini tidak ada yang namanya titik percabangan. Sehingga kalau kita lihat di sini arus yang mengalir dari rangkaian ini, arus yang mengalir di R1, arus yang mengalir ke R2, arus yang mengalir ke R3 nilainya semua adalah sama. Sehingga bisa kita tuliskan di sini arus yang mengalir pada I1, maksudnya itu I1 ini adalah arus pada resistor 1, sama juga dengan arus yang mengalir pada resistor 2 ya, anggap ini I1, I2, dan arus yang mengalir dari resistor 3 juga sama. Nah, bisa kita tuliskan sama dengan I rangkaiannya di sini. Oke, paham ya? Kenapa sama? Tadi untuk rangkaian seri arus pada tiap-tiap resistor nilainya sama karena tidak ada titik percabangannya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan nilai tegangan pada masing-masing resistor? Nah, untuk nilai tegangannya
kalau misalkan nilai hambatan, nilai kuat arusnya sudah diketahui, bisa kita hitung menggunakan hukum Ohm tentunya ya. Rumus hukum Ohm tidak lain adalah V sama dengan I dikali R. Kalau kita mau hitung tegangan pada hambatan 1 berarti V1 I1 kali R1. Nah, V2 berarti I2 kali R2, ya kan? Maka V3 adalah I3 dikali R3. Oke. Nah, tetapi kita tuliskan saja di sini nilai dari V1 ditambah V2 tambah V3 totalnya nanti akan sama dengan ya V yang di sini. Oke, untuk rangkaian yang gambarnya seperti ini ya. Oke. Kalau misalkan ada 4 hambatan ya, tinggal kita tambahkan di sini menjadi plus R4 gitu ya. Maka sini I4-nya juga akan sama. Kemudian sini akan plus V4. Nanti ditotalkan V-nya akan sama dengan V yang di sini. Oke. Di sini paham ya. Ya, yang kedua rangkaian paralel, ya, susunan paralel. Nah, gambarnya seperti apa? Dikatakan dengan rangkaian paralel. Nah, paralel itu tersusun seperti ini. Kita gambarkan ini ya. Nah, kita contohkan ada 3 buah resistor kembali. Nah, kita gambarkan saja seperti ini. Nah, susunan seperti ini. Nah, lihat perbedaan dengan seri tadi. Nah, sambungannya berbeda. Nah, anggap ini R1, R2 dan ini R3. Oke. Nah, tentu fungsinya juga berbeda. Jika seri tadi memperbesar nilai hambatan, sebaliknya kalau paralel adalah memperkecil nilai hambatan. Oke, bisa dilihat perbedaannya ya. Kecil nilai hambatan. Nah, kita contohkan dengan angka kembali. Misalkan tadi R1, R2 dan R3 kita samakan juga, yaitu ada 3 ohm. Nah, masing-masing awalnya nilainya 3 ohm. Ketika disusun secara paralel seperti ini, maka nilai gabungan dari ketiga resistor ini akan dihitung seperti ini. Seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Nah, kita tuliskan gabungannya adalah RP untuk membedakan gabungan yang seri dengan yang paralel. Kalau seri dari RS, sekarang kita simbolkan dengan RP, berarti gabungan dari susunan paralel. Maka kalau seperti ini tentunya nilai hambatannya akan semakin kecil. Oke, kita masukkan angkanya. Sepertiga, karena nilainya contohnya sama, kita masukkan sepertiga semuanya. Maka tidak lain adalah kalau berbeda maka tentu perhitungannya harus perlu menyamakan penyebut ya. Tapi ini karena sudah sama 3, tidak perlu sudah samakan lagi. 3/3, 3/3. Ini adalah seper RP-nya. Maka nilai RP-nya tidak lain juga 3/3, yaitu adalah 1 ohm. Oke, kelihatan di sini ya. Nilai hambatannya menjadi lebih kecil. Yang semula masing-masing 3 ohm sekarang menjadi 1 ohm. Itu perbedaan hasil dari rangkaian seri dengan rangkaian paralel untuk nilai gabungan hambatannya. Oke, selanjutnya apa lagi di sini? Kalau misalkan kita hubungkan dengan sumber tegangan, ya sumber tegangan DC tentunya di sini. Misalkan sumber tegangannya adalah V sekian volt. Nah, dari gambarnya saja, kalau misalkan rangkaian di sini menghasilkan arus I, oke, kita gambarkan sini ada arus I, ya arahnya. Oke, arah arus konvensional. Nah, di sini ada, nah ingat kembali hukum 1 Kirchhoff tadi. Jumlah arus sebelum simpul percabangan sama dengan jumlah arus sesudah simpul percabangan. Simpul percabangan di sini ada yang namanya simpul percabangan. Ya, mirip ya dengan contoh yang hukum 1 Kirchhoff tadi. Nah, di sini arus I akan terbagi menjadi 3 cabang. Ada 3 jalur di sini. Ada jalur R1, kita tuliskan I1, ada jalur R2, kita tuliskan I2, arus 1, arus 2, dan arus 3. Artinya sini I sini terbagi menjadi. Nah, kalau terbagi berarti apakah I sama dengan I1, I2, I3? Tidak. Tetapi bagaimana menuliskannya? Oke, menuliskannya di sini kita tuliskan saja di sini ya. Maka I-nya di sini sama dengan sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, I1 plus I2 plus I3. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Jadi I1 plus I2 plus I3 ditambah akan sama dengan I yang di sini. Oke, bisa ya. Nah,
bagaimana dengan tegangannya? Nah, sama juga seperti tadi. Kalau ada nilai I dan R, pakai hukum Ohm saja, maka V1 tidak lain dari 1 kali R1 dan seterusnya. Sehingga hubungannya di sini akan kita dapatkan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Oke. Jadi nilai tegangan dari tiap-tiap percabangan itu akan sama. Nilai tegangan dari tiap-tiap percabangan itu akan sama dengan tegangan gabungannya. Oke. Selanjutnya kita kerjakan satu contoh soal. Soalnya ada di papan tulis di sini 4 buah lampu. Di sini L1, L2, L3, L4 dengan nilai hambatannya 6 ohm, 12 ohm, 4 ohm dan yang terakhir juga 4 ohm. Sumber tegangannya 24 volt, sumber tegangan DC. Nah, yang akan kita hitung di sini adalah nilai kuat arus dan tegangan tiap-tiap lampu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita lihat di sini ini ada rangkaian campuran seri paralel. Nah, lampu 1, 2 dan 3 dihubungkan secara paralel. Nanti paralel lampu 1, 2, 3 ini serikan terhadap lampu 4. Jadi kalau kita gambarkan begini. Nah, kita gambarkan di samping seperti ini. Oke. Nah, jadi lampu 1, 2, 3 ini kita paralelkan, nanti baru kita serikan terhadap lampu 4. Maka langkah pertama di sini kita akan menghitung hambatan totalnya terlebih dahulu. Jadi langkah pertama di sini kita hitung hambatan totalnya. Paralelkan lampu 1, 2, 3. Paralelnya adalah 1/R paralel 1/6 1/12 sama 1/4. Ya, jadi dia caranya paralel. Maka kita akan menyebutnya 12. Maka ini menjadi 2, 1, 3. Ini adalah 1/R paralel. Tinggal R paralelnya kita bagi jadi 12 boleh tambah 12 per 2 tambah 1 tambah 3 ya 6. Berarti R paralelnya 2 ohm. Nah, di sini dapat nilainya 2 ohm dan ini tadi adalah 4 ohm. Oke. Nah, setelah diparalelkan ini seri ya, ini rangkaian seri. Kalau serinya berarti sehingga R totalnya, nah total adalah 2 plus 4. Ya, jadi hambatan total pada rangkaian ini adalah 6 ohm. Nah, sampai di sini langkah selanjutnya kita menghitung nilai kuat arus totalnya. Nah, kita tuliskan di sini. Langkah selanjutnya kita menghitung kuat arus totalnya. I sama dengan hukum Ohm ya. Jadi dasarnya di sini rumus utamanya adalah hukum Ohm, menghubungkan tegangan, arus dan hambatan. I V per R. V-nya adalah 24 volt dan R-nya R total di sini. Nah, kita menghitung arus totalnya ini, arus rangkaiannya, arus yang keluar di sini. Nah, maka di sini dibagi 6 berarti 6 ohm. Dapatlah ya berapa di sini? Berarti adalah 4 ampere. Oke. Jadi kuat arus pada rangkaian ini 4 ampere. Nah, sampai di sini kita lanjutkan. Arus yang masuk di sini adalah 4 ampere. Nah, kemudian pada rangkaian di sini terjadi percabangan. Nah, hukum 1 Kirchhoff ini ada simpul percabangan. Arus 4 ampere ini ketika memenuhi percabangan di sini maka dia akan terbagi. Di sini ada I1, di sini ada I2 dan di sini ada I3 ya. Kita sesuaikan dengan nama lampunya L1, I1, L2, I2, L3, I3. Nah, bagaimana mendapatkan nilai I1, I2, I3 ini? Ada yang menggunakan cara perbandingan. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus hukum Ohm saja ya, maksudnya hukum Ohm. Maka setelah mendapatkan nilai I rangkaian, kita kembali ke rangkaian yang ini dulu. Maka ini adalah 4 ampere rangkaian I-nya. I-nya adalah 4 ampere ya. Nah, kalau seri arus yang mengalir tidak terbagi ya. Kalau rangkaian seri begini tidak ada percabangan maka arusnya tidak terbagi. Maka di paralel lampu 1, 3 ini 4 ampere, di sini juga 4 ampere. Oke, sip. Nah, jika nilai arusnya sudah diketahui, kita dapatkan ini ada hambatannya, maka kita bisa hitung tegangannya menggunakan VIR. Nah, maka di sini, kita tuliskan di sini, maka V-nya adalah I kali R, berarti I-nya 4, 2 berarti sini 8 volt. Maka di sini, ya ini juga sama. Maka di sini V-nya adalah 4 dikali 4 16 volt. Nah, konsep rangkaian seri, ketika serinya voltnya dijumlahkan akan sama di sini 24 volt.
volt. Paham maksudnya? Ini 8 di 16 ya sama ya 24 ya. Oke. Dengan catatan di sini kita belum belajar yang namanya hambatan dalam ya. Oke. Oke, jangan ke situ dulu. Jadi di sini 8, 16 dan yang lainnya 24 seri ya. Nah, selanjutnya berarti pada lampu 4 sudah ketemu jawabannya ya. Lampu 4 kita ingin menghitung watt arus masing-masing ya, dan tegangan masing-masing. Maka lampu 4 di sini watt arusnya adalah 4 ampere dan voltasenya adalah 16 volt. Berarti kita menghitung lampu 3, 2, dan 1 saja sekarang. Nah, kita ke lampu 3, 2, 1. Lampu 3, 2, 1 itu ada di sini. Nah, ini kan dipecah jadi 3 kembali lagi seperti ini ya. Nah, pada lampu 1, 2, 3 paralelnya di sini arusnya 4 ampere, voltnya 8 volt. Pada rangkaian paralel kita ingat yang sama nilainya untuk ketiga lampu ini adalah voltnya atau tegangannya atau watt arusnya. Nah, kalau kita ingat kembali materi yang tadi, pada rangkaian paralel yang sama untuk ketiga lampu di sini adalah voltnya. Nah, jadi nilai 8 volt ini dimiliki oleh lampu 1, 2, dan 3. Nilainya sama, tidak perlu dibagi, tegangannya tidak dibagi. Maka di sini nilainya 8 volt ya. Maka V1 sini 8 volt, V2-nya juga 8 volt, V3-nya juga 8 volt. Oke, kita aman. Berarti di sini lampu 3 V-nya 8 volt, lampu 2 V-nya juga 8 volt, lampu 1 V-nya juga 8 volt ya. Setimpal-timpal seperti ini, jadi diperhatikan saja angka-angkanya. Nah, selanjutnya kalau V-nya sudah ada, R-nya kan sudah ada ya, bisa kita hitung I-nya. Nah, kita hitung I-nya, berarti I1 sama dengan V1 per R1. Oke, ya. Tinggal kita bagi, V-nya tadi adalah 8 volt, R-nya 6, berarti 4 per 3 ampere. Untuk I2-nya berarti sama V2 per R2, berarti 8 volt per 12 ohm adalah kita bagi 4, 2 per 3 ampere. Kemudian untuk I3-nya adalah V3 per R3, berarti 8 per ayo berapa? 4 per 4 berarti 2 ampere. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Maka ini adalah ini adalah berapa tadi? 4 per 3. Ini ada 2 per 3. Dan di sini adalah kita rapikan di sini 2 ampere. Oke, semoga bisa dipahami ya di sini ya.